Penelitian ternyata pemberian dedak dan bekatul pada ayam, terutama pada ayam bangkok atau ayam aduan, ternyata sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal pada pertumbuhan ayam bangkok maupun ayam aduan. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Bagi para rekan peternak yang mungkin saja dalam keadaan sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberkahi kesehatan jasmani maupun rohani. Iya, tidak dapat dipungkiri ya bahwa pakan pabrikan ini memiliki kualitas yang bagus, di mana kondisi dari kandungan nutrisi yang dimiliki oleh pakan pabrikan ini umumnya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan daripada ayam-ayam itu sendiri. Namun karena harganya yang terus menaik ya, meningkat, jadi membuat para peternak, terutama kita itu peternak kecil, jadinya kewalahan. Karena apa? Karena biaya produksi dengan yang dihasilkan itu sudah tidak berimbang ya. Ibaratnya nanti kalau kita jual panen dengan biaya pemberian pakan, itu keuntungan yang bisa kita buat itu relatif kecil ya, dikarenakan harga pakan ayam yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sementara harga penjualan ayam itu sepertinya tidak terlalu naik, tidak seperti pakan pabrikan yang kenaikannya itu sangat signifikan ya. Jadi memang kita para peternak kecil ini kan dipaksa putar otak bagaimana sih untuk memenuhi kebutuhan pakan ayam kita dengan cara memformulasikan pakan ayam murah ya. Jadi kita mutar otak ibaratnya. Jadi memang pakan murah dan pakan pabrikan itu sekarang menjadi daya tarik bagi para peternak kecil, terutama peternak unggas seperti kita ya. Kita itu mau tidak mau harus bisa menciptakan pakan murah dengan seminim-minimnya pakan dari pabrikan ya. Tapi memang ini bisa sangat berdampak ya pada ternak kita kalau kita memang tidak tahu bagaimana sih caranya membuat pakan murah tapi sesuai dengan standar pabrikan. Apalagi kalau saya lihat kebanyakan itu konten saat ini itu berlomba-lomba hanya sekedar konten ya, karena perlu diperhatikan juga ayam ini bukan hanya perlu protein nabati ya. Ayam itu juga memerlukan protein hewani, jadi itu tidak bisa dilepaskan. Jadi ibaratkan aja seperti manusia ya, kalau Anda cuma makannya nasi dengan sayur tanpa lauk pauk seperti ayam ataupun ikan, apalagi itu kalau Anda berikan kepada anak kecil yang ibaratnya masa pertumbuhan. Sama juga itu seperti ayam pedaging ya, kalau misalkan Anda itu cuma ngasihnya bekatul dan sayur-sayuran, tentu saja ya memang ayam itu hidup, ayam itu akan tetap hidup dan bisa bertahan hidup. Cuma kalau untuk meningkatkan bobot ataupun untuk mengejarkan bobot itu sama sekali salah ya. Jadi ini saya berbicara seperti ini juga bukan sekedar asal ngomong. Segala sesuatu itu kan ada penelitiannya. Karena memang berdasarkan penelitian, ayam itu tidak tok hanya memerlukan protein dari tumbuhan ya ataupun nabati. Ayam itu juga memerlukan protein hewani. Jadi kalau Anda hanya memberikan kangkung ataupun sayuran dengan bekatul, itu berarti Anda segala-galanya Anda berikan apa ya, kalau di sayur itu kan
ibaratnya serat ya. Begitu juga kalau bekatul. Bekatul itu juga seratnya tinggi ya, sampai 18%. Jadi bayangkan sayuran yang sudah berserat Anda tambah lagi dengan bekatul yang seratnya tinggi. Tentu saja itu tidak akan membantu untuk perkembangan ataupun pertumbuhan ayam, karena kan kita tahu kalau ayam pedaging itu kan dia butuh pembentukan otot. Jadi memang sedikit banyaknya pakan pabrikan ini, sekalipun kita memang terbelit ya ibaratnya karena harga yang terlalu mahal, pakan pabrikan ini wajib diberikan sedikit ya sebagai campuran. Karena apa? Karena saya bilang tadi itu di awal, tidak cukup hanya protein nabati yang didapat dari katul atau dedak. Ayam juga memerlukan protein hewani untuk bertumbuh kembang, apalagi misalkan Anda itu memelihara ayam bangkok atau ayam aduan. Bekatul dan dedak ini bisa sangat berbahaya ya kalau Anda itu memberikannya itu secara berlebihan kepada ayam bangkok maupun ayam aduan Anda. Jadi memang usahakanlah memang kita itu cari pakan murah ya. Umumnya memang dedak padi ini sebagai campuran utama pakan ayam ras maupun ayam lokal. Tapi ingat, campuran pakan ini tidak boleh diberikan lebih dari 30% dari ransum pakan ya setiap harinya. Kan apalagi kalau di pedaging, itu kan kebutuhan asam amino itu kan tinggi ya. Sementara kelemahan pada dedak padi adalah kandungan asam aminonya yang rendah. Jadi ya itu nggak masuk akal kalau dia itu bisa membantu pertumbuhan ayam itu atau meningkatkan bobot. Kalau untuk bertahan hidup ya nanti 6 bulan baru bobot sekilo, ya itu bisa ya. Tapi kalau Anda mau mengejar bobot panen 3 bulan atau 4 bulan ransum murah seperti itu tidak masuk akal ya. Karena memang saya berbicara ini berdasarkan penelitian dan juga pernah dulu saya coba di awal-awal beternak. Jadi memang itu bisa dijadikan alternatif ya pakan campuran. Harus diingat juga pemberian protein hewani terhadap ayam-ayam, terutama ayam pedaging ya. Apalagi kalau sekarang ini kasus-kasus pemalsuan dedak itu kan sering terjadi dan sulit sekali dihindari. Karena kan kita itu kadang kalau beli sering itu biasanya itu ada oknum yang jahat, itu sekam padi itu digiling sampai lembut, jadi dia seolah-olah terlihat seperti bekatul ya, padahal itu kulit padi itu yang digiling oleh mereka lagi, dan itu yang kita berikan kepada ayam kita. Bayangkan ayam itu jadi mencret, pencernaannya juga bisa terganggu ya. Tuh pastilah tidak akan mungkin tercapai target bobot kalau ibaratnya kita dapat bekatul yang palsu ya, yang berasal dari sekam yang digiling ya. Bukan hanya untuk pedaging, kalau petelur juga itu bakalan mandek kalau dapat yang seperti itu. Jadi memang boleh-boleh saja Anda coba itu cari pakan murah, tapi harus hati-hati juga ya. Ada batas-batas pemberian ataupun ransum tertentu untuk jumlah yang dapat dikonsumsi ayam itu setiap hari. Sini juga akan saya berikan beberapa tips untuk membedakan dedak padi dan bekatul waktu Anda itu membelinya ya. Yang pertama, belilah dedak padi pada poultry shop ataupun tempat penjualan dedak yang menerapkan tata cara penyimpanan yang baik, yaitu menggunakan palet ataupun alas dan mengatur jarak tumpukan karung dengan dinding. Pedagang juga pasti mengetahui berapa lama penyimpanan dedak serta mengatur keluar masuk dedaknya sehingga barang yang dijual itu terjamin kualitasnya. Jadi kan kalau kita beli dari poultry shop, mereka itu pasti hanya stok yang biasanya cepat habis ya. Jadi memang mereka juga pasti bakal memperhatikan kualitas daripada dedak padi yang mereka beli. Yang kedua, belilah dedak padi dan bekatul yang tidak lembab.
yang berwarna coklat normal serta tidak berbau dan tidak berjamur. Dan yang ketiga, belilah dedak padi dan bekatul pada penggilingan padi yang mengetahui dan telah membedakan antara kualitas dedak yang mereka hasilkan. Lalu yang keempat, apabila sulit mendapatkan penggilingan padi dengan kriteria yang saya sebutkan di atas, peternak dapat melakukan penelitian sederhana dengan metode trial and error pada beberapa poultry shop atau penggilingan padi dengan cara perendaman dengan air. Biasanya kalau kita rendam itu, kalau dia memang asli bekatul itu akan tenggelam ya. Sedangkan kalau dia yang sekam padi itu pasti akan terapung. Jadi Anda bisa coba beli dari poultry shop, itu Anda rendam untuk mengetahui benar nggak ini katul. Seperti itu. Kalau katul dia itu pasti mengendap ke bawah. Sementara kalau sekam padi itu pasti akan mengapung. Lalu yang kelima, itu tidak membeli dedak padi pada pedagang yang hanya menawarkan harga murah, apalagi harga di bawah pasaran. Jadi Anda harus hati-hati kalau ada yang coba menawarkan Anda dengan harga yang di bawah pasaran, karena bisa jadi itu sekam yang digiling ya. Lalu yang keenam, apabila telah mendapatkan penjual atau pedagang dedak padi atau tempat padi penggilingan yang sesuai kriteria di atas, peternak dapat menguji kualitas dedak secara berkala maupun mandiri dengan layanan pengawasan pakan perikatan atau peternakan yang ada di tempat para peternak masing-masing atau di wilayah Anda masing-masing. Jadi itu ya tips maksud saya bagaimana cara memilih dedak ataupun katul yang berkualitas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan masukan dan referensi buat Anda yang mencoba membuat pakan murah dan berusaha meninggalkan atau tidaknya meminimalisir penggunaan pakan pabrikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk Kup Karo Farm. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.